Oke. Hai. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Angela. Sebelumnya yang saya sudah menjelaskan tujuan saya menginterview ya Bang ya. Dan judul penelitian saya adalah Analysis of Language Immersion in Online Class. Saya interviewnya walaupun memang untuk menginterviewnya yang penggunaan metode ini secara online, tapi saya juga menginterview yang misalkan sudah pernah belajar dengan metode ini secara offline juga, karena ini bisa digunakan untuk sebagai perbandingan antara bedanya belajar secara online dan belajar secara offline ya. Oke ya Bang. Oke, jadi saya mulai aja ya. Oke. Kalau misalkan Abang mau pause sebentar atau mau misalkan ada pertanyaan yang agak ya apa untuk dijawab, bisa langsung dibilang sama saya ya Bang ya. Gak apa-apa, soalnya ini anjing gue berisik, jadi gue akan mute sebentar, cuman gue listening kok, no problem. Kebetulan gue waktu skripsinya itu the effect of reading in target language in L2 reading in L1 affecting the target language, the reading in L2. Satu target gue, survei gue kalau nggak salah 4 kelas, jadi 100 orang. Jadi ya kita coba aja. Kamu cuma 12, itu ya lebih sedikit lah. Oke, sip. Oke. Jadi sebelumnya mau tanya ini ya Bang ya. Jadi kalau misalkan waktu di Jepang nih, guru-guru pengajarannya gimana ya Bang? Maksudnya apakah guru-gurunya semua adalah guru-guru yang asli dari Jepang atau ada misalkan yang nyampu? Enggak, semua kita di Kanda Gaigo Daigaku, jadi semuanya itu orang Jepang yang ngajar. Bahasa Inggrisnya bukan mereka nggak bisa, mereka rata-rata kuliah di luar negeri, gue liatin, tapi mereka tidak memakai bahasa Inggris, jadi mereka tetap pada pertahankan pada bahasa Jepangnya. Kalau kelas gue kebetulan waktu itu saya di kelasnya yang low basic ya, kita bisa bilang. Kelas saya isinya 20 kurang, semua bule kecuali saya yang Asia. Jadi agak sedikit karyawan pelajar bodoh lah ya. Jadi karena bodoh ya di situ aja. Semua teman-temannya bule. Jadi orang bilang gue ABC, American Born Chinese gitu. Padahal gue juga bukan American gitu. Tapi ya it's funny. Nah terus ya semuanya speaking target language in L2 ya, in Japanese. Jadi ya it's fun. I think it's fun. Nice. Okay. Jadi kalau misalkan saya bawa lagi kalau misalkan waktu di kelas gitu ya Bang ya. Di kelas itu yang Abang bilang yang bisa dibilang beginner gitu ya Bang ya? Iya, gue masuk itu buat buat beginner, jadi di yang anggapannya basic bukan N5 berarti ya. Nah, jadi buat N5 sama N4 sampai N3. Jadi kalau misalnya itu gue di bagian basic. Kalau yang biasanya orang Asia sih rata-rata karena mereka memang jurusannya bahasa Jepang, yang mereka udah memang yang rencana untuk kerja dan belajar di Universitas Jepang. Cuman karena waktu itu jurusan gue juga bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, ya jadi gue masuk yang basic aja. Kebetulan waktu itu dapat IPK-nya 2 semester gue dapat 3,89 di sana. Jadi ya lumayan lah ya. Itu Abang misalkan bisa pilih mau di level mana atau kayak ada placement testnya atau gimana? Ada placement testnya, cuman waktu gue ke sono modal nekat, jadi bener-bener alfabetnya nggak bisa baca sebenarnya. Jadi ya modal nekat aja ke sono. Karena itu kayak hari pertamanya itu kan hari pertama tuh ada yang langsung pulang. Jadi dia terbang dari Amerika ke Jepang itu 62 jam dari Arkansas atau Atlanta gitu. Dia cuma datang 3 jam, dia bilang it's a weird country, dia pulang. Nah, terus di situ lu bayangin ada 18 negara, terus
penutur bahasanya Jepang, kita yang nggak ngerti Jepang langsung klik klik, something wrong nih. Terus nggak ada yang menerjemahkan, kan kayak ada yang salah nih, ada yang menerjemahkan. Tapi ada satu bule, kalau nggak salah dia Finnish atau Inggris, gue lupa. Tapi dia jago dan dia tuh cuma ngomong buat teman-teman yang negara dia. Karena orang Indonesia juga cuma 2 dan kita ya dia satu sih dia pinter banget, gue nggak ngerti. Gue ngatakan, could you speak for all of us? Gue bilang, bisa kakak tolong terjemahin buat kita semua? Oh iya katanya, it's funny I think. Yeah. Jadi ya dia terjemahkan akhirnya. Walaupun 6 bulan pertama itu kayak 3 bulan like neraka sih lebih. Karena nggak bisa sama sekali. Tapi ya it's fun. Dan mereka bener-bener, gue nggak tahu peraturannya atau gimana, mereka bener-bener seminimal mungkin bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mereka ngerti yang lu ngomong apa, tapi dijawabnya pun bahasa Jepang juga. Jadi itu challenge tersendiri sih. Berarti kalau misalkan, seingat abang itu kalau misalkan waktu di sana ya, itu berapa bulan sih bang sampai udah mulai dapat nih apa sih yang dibilangin sama mereka, karena kan full dalam bahasa Chinese, bahasa Jepang gitu. Yes. Sejujurnya ada juga teman gue namanya James, dia dari Inggris. Dia setelah 1-2 semester sama gue, dia tetap nggak bisa bahasa Jepang. Gue juga akan pikir mungkin kemungkinan gue akan hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya itu, tapi kebetulan aku ngambil lebih. Jadi aku ngambil kayak part time, aku ngambil ya ngajarin bahasa Inggris ke bule-bule gitu, bukan bule, ke orang tua ya sebenarnya. Jadi kayak di sana kan ada kelurahan gitu, lu bisa volunteer bahasanya. Volunteernya itu ya cuma dikasih uang transport lah gitu kasarnya. Tapi lu kesempatan bereaksi dengan orang-orang tua dan mereka welcome banget bicara bahasa Inggris walaupun bahasa Inggrisnya lebih pelok. Dan dari situ juga gue belajar, oh ternyata bahasa Jepangnya gini. Kayak gue baru tahu soap itu, ternyata gue pikir kan kalau soap di Jepang bisa dikatakan aja gitu, bisa digomong cuman sopu gitu. Ternyata sopu itu bahasanya pornografi. Ternyata soap itu ternyata second. Jadi ada beberapa istilah yang kita di buku pelajaran sama begitu di real life itu agak beda. Gitu. Kayak banyak juga pas itu gue sampai sono, ketika gue balik ke negara kita, balik ke Indonesia, gue bisa jadi penerjemah. Nah, walaupun gue bukan S1 bahasa Jepang, bahkan banyak yang bahasa Jepangnya lebih pinter. Tapi ternyata kalau kita mau nggak mau terendam dengan bahasa itu, karena bahasa itu hidup, ketika bahasa yang textbook sama bahasa yang real life itu cukup berbeda, loh, bisa bilang. Jadi beberapa ekspresi, beberapa ungkapan itu nggak bisa didapat kalau cuma bicara textbook doang gitu ya. Nah, jadi mesti ada ya memang ketemu orang asingnya dan ngomong secara langsung, karena bahasa itu any language is always developing, jadi selalu berkembang, selalu banyak lah kayak bahasa gaulnya dia. Jadi it's fun. Gimana? Kalau misalkan berarti abang mungkin mulai dapatnya itu pas ngajar, misalkan dapat kesempatan untuk yang ngajar-ngajar yang orang-orang tua di sana gitu ya bang ya? Ya setelah 4 bulan lah kurang lebih, setelah 4 bulan. Kalau pertama-tama kan mereka kayak kita dengar kan mau nggak mau nih kita ngomong pengulangan kita yang sederhana, misalnya daging niku, oh pokoknya kalau daging berarti niku gitu ya. Oh ya udah kita ulang-ulang kayak beo gitu ya. Terus lama-lama nulis juga diulang-ulang kayak orang bego gitu. Drill gitu. Dan lama-lama ya ada beberapa kata-kata atau beberapa kanji yang kita bisa, oh kalau ini kayak gini artinya ini aja gitu. Pokoknya ya nggak lari lah dari situ. Walaupun nanti kalau aku pribadi, aku merasa bahasa Jepang aku setara dengan anak SD gitu ya. Tapi yang penting mereka ngerti dan aku bisa ngerti yang mereka bilang. Gitu. Tapi ya lama-lama itu berhasil sih. Nggak bagus banget tapi lumayan lah. Kalau misalkan di kelas nih ya bang ya, di kelas itu gimana kalau misalkan di kelas itu misalkan semuanya kan full bahasa Jepang nih, terus apa sih menurut abang misalkan kendala misalkan yang dialamin sama abang sama kawan-kawan, atau nggak ada kendala sama sekali? Banyak tuh, mana mungkin nggak ada kendala. Dia ngomongnya kita udah pusing, dia ngomong apa nih. Satu kan speednya beda ya, kayak kita ngomongnya nih misalnya sama orang yang pakai bahasa Indonesia, speednya menurut kita ini udah normal. Menurut kita yang dengar bahasa Jepang
atau bahasa asing apapun kan, ngehe ini orang ngomong apa gitu kan, pertanyaannya itu sebenarnya. Nggak bisa dipaus lagi, nggak bisa dipertanyakan, kan itu pasti permasalahan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kayak bahasanya ya yang aku bilang, nggak bahasanya kan nggak formal. Misalnya, kalau misalnya di Indonesia, misalnya onegaishimasu gitu, contoh yonde kudasai itu Pak, silakan baca gitu. Kalau di orang cuma bilang yonde, hah ngomong apa nih orang gitu. Jadi itu udah satu rintangan tersendiri pertama. Yang kedua, siapa yang lama-lama kan pasti ada ketua kelasnya kebetulan gitu kan, ada ketua kelas ntar ditunjuk, kumpulin PR. Nanti kalau misalnya kayak kelas Kaiwa percakapan, kita ada yang pasti yang ada yang lebih ngerti, ada yang nggak lebih ngerti gitu kan. Nah yang lebih ngerti itu harus bantu ngejelasin yang nggak ngerti. Nah itu juga challenge juga tuh, nerjemahin, bayangin 18 negara, kita ngomong juga bahasa Inggrisnya masih hancur ayu eo, mesti jelasin ke orang yang gue bahasa ibu gue bukan bahasa Inggris, terus gue mesti jelasin orang yang bahasa ibunya juga bukan bahasa Inggris gitu kan. Jadi udah beda language lah gitu. Sampai 4-5 language jadi satu pembicaraan. Jadi yang menarik sih. Tapi untungnya ada yang mungkin udah lebih duluan mempelajari bahasa Jepang gitu ya Bang. Maksudnya jadinya bisa ada yang mentranslatekan kepada kalian gitu. Sebenarnya nggak ada. Jadi waktu itu malah gue. Jadi mau nggak mau, karena gue malu juga, jadi tuh mau pesen makan siang pun sulit sebenarnya waktu itu. Karena yang penting kalau waktu awal-awal 4 bulan pertama, orang depan kita pesen apa, oh ikutin yang itu tuh, itu satu kayak bahasa Tarzan aja, tunjuk tangan gitu. Lama-lama pas bulan ke-5 atau bulan ke-4 gitu, tiba-tiba pakai mesin, mati gue. Ini tulisan semua coy. Tulisan, wah dia yang mana nih? Pokoknya cari aja tuh yang antara mie sama daging, oh pilih itu. Ya itu pasti challenge-nya bertingkat, cuman cara kita ngatasin kadang-kadang kita mesti belajar aja ekspresi. Misalnya kan kalau di kelas misalnya dia terlalu cepat, guru terlalu cepat, kita udah belajar dulu kan, moichido onegaishimasu, terus tolong sekali lagi, moyukuri hanashite kudasai, please speak slowly, gitu-gitu. Itu yang mau nggak mau kita pelajarin dulu, ya muka tebel lah intinya. Karena memang kita nggak ngerti. Gue pernah dimarahin, gue part time dan bahasa di sono tuh part time itu kayak kita bego gitu. Jadi kalau misalnya lu orang asing malah banyak banget yang nggak diterima gitu. Kebetulan cuman gue dapat dari senior gue kerja, gue terlambat 2 menit, gue dimaki-maki di depan stasiun coy, dimaki-maki di depan stasiun. Tapi puji Tuhan waktu itu gue nggak tahu dia ngomong apa, jadi gue nggak itu, cuman ya nangis juga sih ya. Lu bayangin -2 derajat di Tokyo, dimaki-maki orang di depan stasiun, kan agak malu juga ya. Tapi ya pengalaman sih gue. Dan setelah 4 bulan kemudian, setelah dia marah-marah itu, gue baru ngerti ternyata dia ngomongin gue itu. Soalnya itu karena gue dimarah-marahin, banyak kan gak ngerti. Udahlah. Oh gitu ya. Kalau misalkan berarti banyak juga ya pengalaman pas di sana ya Bang ya? Sangat menyenangkan sih menurut gue. Walaupun sebentar. Iya. Kalau misalkan yang Abang bilang itu kan karena sering misalkan sesuatu yang diajarkan di kelas itu diulang-ulang, lama-lama dapat sendiri nih, oh ini artinya ini gitu ya Bang ya. Kira-kira cara ngajarnya waktu itu gimana sih Bang? Misalnya kata-katanya itu, vocabulary-nya, sama cara ngajarnya di kelas itu gimana sih Bang? Bisa dikasih tahu? Ya kayak sama kayak Mandarin ya, gue rasa karena memang serumpun bahasanya. Jadi memang drill aja sih, kayak lu pelajarin kosakata, terus dia pakai. Jadi ada textbooknya, kita pakai Minano sebenarnya. Gue nggak siapin. Jadi pakai Minano intinya drill aja. Jadi ada kosakata lu pelajarin di rumah, nanti di kelas lu tinggal pelajarin strukturnya bareng-bareng ngebahas gitu-gitu. Ya intinya sih pengulangan, repetisi, dan kayak mungkin karena itu sebenarnya itu ada bukan immersion. Oh immersion ya. Immersion itu kalau nggak salah kan lu mau nggak mau karena dia ngomong terus lama-lama lu mengerti pola kalimatnya kan dengan kosakata yang cukup. Bahkan kalau misalnya gue udah bahas juga di YouTube gue, kalau misalnya lu bisa 3.000 sampai 6.000 kosakata, lu tuh udah bisa ngomong sebenarnya. Walaupun ya kayak anak TK ya, I want eat gitu kan, saya mau makan gitu kan. Yang penting dia ngerti dan lama-lama akan belajar. Oh ternyata kalau mau ngomong makan kan kita teman-teman kita ngomong, oh I want eat. Ternyata Cevan mah gitu kan, lu udah makan belum gitu kan, pasti lama-lama oh ternyata dia pakai strukturnya kayak begitu, SPOK-nya begitu, oh ya udah tuh kita tiru ya.
belajar ngabeo. Nah, sampai di satu titik waktu itu setelah 8 bulan, gue baru kan di anjing tuh kalau misalnya di Mandarin juga kalau nggak salah, anjing itu suaranya wang-wang kan kalau nggak salah ya. Nah, cuman di Indonesia kan guguk ya. Itu gue berdebat tuh, anjing itu guguk nggak? Dia bilang wang-wang. Tapi setelah 8 bulan gue mulai percaya, iya wang-wang ya. Jadi ya, 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 kalau nggak salah ya Bang ya. Kayak ya onomatopoeia. Nah, kan lu anjing wang-wang kan itu aneh gitu kan. Tapi ternyata ketika lu memakai bahasa itu, gitu yang pasti gue pelajarin bahasa itu bentuk cara pikir. Jadi lu kalau bagi gue ketika gue speak ke bahasa Inggris pasti gue lebih pelan karena memang kayak gitu. Atau kalau bahasa Jepang juga jadi beda. Pola pikir tuh dipengaruhi banget oleh bahasa yang digunakan. Gantung kita juga sih sebenarnya. Berarti kalau misalkan kita udah dapat misalkan 3.000 aja udah bisa berkomunikasi sama orang di sana gitu ya Bang ya? Bisa, tapi ya tentu dengan pengertian yang nggak lancar. Cuman lu bisa berkomunikasi percakapan sederhana. Misalkan nih kalau misalkan balik lagi ke kelas ya Bang ya. Waktu di kelas itu kalian dari awal ada diwajibkan untuk ngomong nggak sih Bang? Ya tergantung pelajaran ya, pasti ngomong lah. Masa dia ngejelasin terus kita cuma ngeliatin doang, ditabok iya ntar. Kan pasti dia kayak kelas kaiwa gitu, ada kelas percakapan, ada kelas membaca, ada kelas listening gitu kan. Ya kan ternyata penilaiannya bukan cuma dari, emang secara grammar atau secara soal mungkin 60%, tapi 40% kan ada attitude, keterangan, ada apa dia punya interaksi dengan guru gitu kan. Nah, itu juga termasuk penilaian dan itu juga penting gitu. Karena memang speed orang belajar pasti ada yang beda. Kalau kayak orang Inggris kan agak lebih sulit lagi daripada kita. Jadi menurut pasti harus ditunjukkan. Memang bahasa itu menurut gue pribadi harus digunakan. Bukannya kita salah itu nggak apa-apa. Karena salah itu akan membuat lo, oh itu malah jadi bener. Walaupun ya orang bilang kan ini bahasa lu cupu banget sih gitu. Tapi ya memang harus digunakan. Itu cara paling cepat untuk mengingat. Berarti dari misalnya hari pertama itu kalian pun didorong untuk ayo praktekkan bahasa ini jadi ngomong lah ya Bang ya. Pertemuan pertama malah harus self introduction kan. Self introductionnya pakai bahasa Jepang gitu. Kadang-kadang kalau kita udah ya bukannya juga bingung, lu bayangin satu hari pertama 8 kelas, 4 kelas lah, anggap 4 kelas harus semua ngomong yang sama Jiko Shokai gitu. Nah, itu ya mau nggak mau ya harus ngomong walaupun sesedikit mungkin kan gitu. Tapi ya intinya jangan malu. Jadi yang aku penasaran ya Bang ya kan kalau misalkan yang misalkan selama kelas pun misal latihan lah untuk ngomong ya Bang ya. Kalau misalkan menurut Abang nih lebih pasif lebih gurunya ini lebih pasif maksudnya dalam arti lebih membiarkan kalian ngomong atau lebih kayak menuntun gitu Bang. Jadi banyak berbicara dalam bahasa Jepang gitu. Yang pertama mereka akan nyiapkan teks. Jadi kalau misalnya kayak Jiko Shokai, dia kasih tahu ini cara Jiko Shokai ini ya yang harus ngomong ini gitu ya gitu. Atau bahkan mereka kadang-kadang kayak bikin ice breakingnya mereka kayak ambil bola, lu dilempar sebelah lu. Lu tangkap terus lu bilang watashi wa dikides, watashi no hidari, di sebelah kiri saya ini, di sebelah kanan saya ini, lempar lagi bola gitu. Jadi memang guru sih memang 70% pembelajaran ya pasti mereka yang menuntun ya, tapi ya dengan harapan murid juga lebih berinteraksi karena kan pada awal pembelajaran kayak gue juga ngajar bahasa Inggris 80% atau bahkan 90% di awal guru yang nggak bacot, nanti setelah itu kan murid kalau udah panas ya pasti lebih banyak kosakata yang mereka coba sampaikan. Dan ya pembelajaran di luar yang gue pelajarin itu yang pasti mereka kalau murid salah dibiarin aja. Maksudnya kadang-kadang kalau di Indonesia salah dikit aja langsung is don't, it doesn't gitu ya, pakai he, she, it gitu, apalah gitu. Tapi kalau mereka malah gue liatin biarin aja asal nggak merubah arti. Kalau murid itu berulang sampai misalnya 3 kali 4 kali salah, dia akan bilang oh bukannya lebih bagus pakai ini ya. Dia nggak langsung bilang itu salah, dia akan bilang bukannya lebih bagus pakai ini ya, atau
bedanya ini sama ini apa sih gitu. Dia akan nanya kayak gitu supaya muridnya berpikir lebih banyak lagi, dan itu yang gua waktu itu pelajarin di Jepang. Menarik juga soalnya kalau misalkan yang saya lihat ada juga guru yang apa-apa langsung, ya mungkin di Indonesia juga banyak gitu ya Bang, apa-apa, oh no no no, you have to say it like this kan gitu ya. Itu Uh, pola bule beda sih. ya ya. Kalau misalkan untuk assignment-nya gimana Bang? Misalkan penugasan-penugasan yang ada itu dalam bentuk apa sih? Maksudnya? Misalkan kalian disuruh misalkan membuat cerita atau misalkan dikasih worksheet kayak harus ngerjakan nih isi bagian yang kosong atau gimana gitu Bang? Kalau kita kan waktu itu prep school ya bahasa jatuhnya, jadi persiapan sekolah kayak prep school lah gitu sebenarnya belum ke universitas atau apa. Kita waktu itu sih banyak kan ya memang itu tergantung, kalau kayak Kaiwa tugas akhirnya ya lu ngomong sama dosen lu, seberapa jauh lu bisa ngomong sama dosen lu, dia akan nilai berdasarkan itu. Kalau misalnya reading, listening, writing gitu, kalau listening nanti lu dengerin percakapan, nanti lu tulis gitu, atau lu ada pilihan ganda gitu-gitu. Mereka waktu itu sih udah paper based test, jadi pakai internet based test, jadi benar-benar pakai komputer, karena waktu itu gua di Kanda itu universitas yang paling go green lah katanya di Jepang. Nah tapi mereka banyak kayak misalnya untuk reading sama writing, mereka bikin sakubun, bikin kayak small karangan kecil, dan mereka nanti dia minta kita bacain di situ, cara bacanya apa dan segala macam. Jadi benar-benar masih tradisional lah itu. Ya tapi itu kan 2004 ya, 2004 2005, jadi kan sekarang sudah lebih canggih kali ya. 2004 ya, saya kira 2010-an. 2004, gue beasiswanya 2004, waktu itu zaman gue masih setahun. Yang sekarang kemarin 2015 usah. Aku diminta ke kampus aku lagi, ternyata banyak anak sekarang yang nggak berani untuk ngambil beasiswa. Jadi waktu itu programnya diubah, cuman 2 minggu di Jepang gitu, tapi buat 6 orang anak. Dengan waktu aku kan 2 orang anak selama 2 semester gitu, 2 semester lebih dikit. 2 semester berarti sekitar 1 tahunan. 1 tahun 3 bulanan gitulah, 2 tahun 3 bulan gitu lah. Kalau misalkan yang abang lihat lah, misalkan selama 2 semester ini gitu kan, ada nggak perubahan yang misalkan kalian makin bisa kayak dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang, terus atau readingnya makin bagus gitu, atau pronunciation-nya tuh makin meningkat gitu kayak dari pasti tahun. kan dari GPA juga kelihatan. Yang GPA semester pertama gue di 3,3 3,4 lah mungkin ya. Yang GPA kedua 3,7, terus gue dapat penghargaan nggak pernah telat gitu. Karena mereka orang Jepang tuh nggak lebih pintar orang Indonesia menurut gue, cuman orang Jepang lebih ulet. Di orang Jumat tuh udah mabuk sampai teler jam 3 pagi, jam 9 udah bangun ujian udah seger, gila gitu. Gue masih kelenengan, gila nih gue. Tapi di orang memang lifestyle-nya kan beda gitu ya. Nah, terus yang kedua, bahasa dari yang paling kelihatan itu pronunciation sih menurut aku. Karena tone-nya atau nadanya itu lebih mirip ke lafal. Jadi banyak kayak video gue yang di YouTube gue paling laku tuh how to speak like a Japanese gitu ya. Ya karena intonasinya makin tepat dibandingkan orang yang mungkin belajarnya sama native cuma di Indonesia. Karena kan teman-temannya semua orang Indonesia pasti ngerasanya pokoknya yang penting bahasanya benar gitu. Tapi kalau kita di sono kan karena kayak dengerin burung beo aja, ternyata intonasinya begini ya gitu. Pasti lebih benar, itu yang pertama. Yang kedua, kita lebih tahu banyak kosakata yang pasti. Yang ketiga, grammar sih gue, karena gue memang dari Indonesia juga gue kurang suka grammar, ya sedikit meningkat tapi nggak banyak. Nah, cuman bahkan ketika banyak lah yang meningkat lah, yang pasti peningkatan. Setahun itu pasti lu meningkat, gue jamin. Setahun kalau misalnya di Jepang itu atau di negara asing 6 bulan, I'm pretty sure banyak orang yang 6 bulan udah bisa ngomong dari nol ya.
Karena mau nggak mau mereka terpaksa. Kayak lu berenang, lu nggak bisa berenang, lu tenggelam atau lu mati atau lu berenang gitu aja. Nah, dan bahkan gue bisa dapat kerja di Indofood sama kerja di Panasonic gara-gara bahasa Jepang. Jadi lumayan. Berarti kayaknya pandangan orang kalau misalnya kita hanya bisa bahasa gitu kan, kayak bukan yang bisanya misalnya ekonomi atau dari matematika, bisanya bahasa itu kayak katanya itu kan nggak bisa kemana-mana, paling bisa guru-guru aja stucknya ya Bang ya. Itu Enggak. salah ya. Tahu Dewi Huges, tahu Susan Baktiar, mereka semua dari fakultas aku. Jadi sebenarnya enggak, language is a tool. Jadi tergantung how to use the tool kan. Lu gimana, kayak penyiar Prambors juga ada dari fakultas aku juga gitu. Sebenarnya memang bahasa cuma bahasa. Bahkan katanya ada yang bilang, oh bentar lagi Google Translate udah bisa segala macam, orang bahasa nggak berhasil. Menerjemahkan itu tidak bisa pakai bahasa. Kemarin ada anak tiba-tiba nge-WA gue, Bang, gue mau belajar, gue mau terjemahin komik, gue mau belajar kerjaan dari komik. Terus gue bingung, oh ya udah lu DN berapa? Gue bilang, enggak, saya belum bisa bahasa Jepang ya. Saya kan pakai Google Translate, gampang lah. Gila, salut lu. Ya, ya gue bilang, ya coba aja. Gue bilang, ya mau nggak mau ya kita juga bingung jawabannya. Ntar dia patah semangat kalau gue bilang, nggak mungkin ya. Tapi lu coba aja, karena bahasa itu hidup. Gak ada beberapa atau masih banyak banget yang menurut gue menerjemahkan tuh kadang-kadang ada tekniknya juga, ada seninya. Misalnya bos kita marah, dia bisa bilang kata kasarnya, lu bajingan lu gitu. Lu bilang ke dia katanya. Kan kita nggak boleh ngomong, kita sebagai penerjemah nggak boleh ngomong ke dia, dia ngomong begini loh gitu. Terus bisa kita digaplokin sebagai penerjemah. Kita harus ngomong gimana supaya maksud si A sama maksud si B itu ketemu. Itulah fungsi penerjemah. Jadi itu yang sampai saat ini gua rasa belum ada algoritma atau AI yang bisa mengingatkan itu. Nah, tergantung kalau misalnya anak bahasa nggak bisa kaya, banyak juga sih yang udah bisa kaya gitu ya. Apalagi dengan Jokowi zaman sekarang nih, lu lihat ya, banyak pabrik Cina yang mulai di Indonesia, banyak pabrik Jepang, banyak orang dipaksa bikin pabrik di Indonesia. Dan kalau mereka butuh pabrik, pasti mereka butuh apa? Penerjemah kan. Nah itu udah pasti, dan nggak mungkin pakai Google Translate. Mereka pasti butuh tenaga siap saji yang bisa menguasai bahasa tersebut. Dan kalau lu bisa ada kesempatan belajar di sana, beasiswa tuh banyak coy, banyak banget, apalagi ke Cina. Kemarin saudara gue ke ponakan gue tepatnya ke Taiwan bayar 6 juta 1 bulan. Jadi dari pemerintah mereka, dan mereka merasakan sebulan tinggal di sana. Itu penting banget karena mereka juga negara-negara tahu kalau mereka bisa bahasanya, mereka menjajah sekarang tuh lewat bahasa, lewat culture, bukan lewat tentara. Sekarang mereka lewat budaya, film apa itu udah luar biasa. Makanya Netflix tuh berjaya banget. Gitu. Modern apa invasion. Ya. Betul. Yang pemerintah yang presidennya Cina sekarang kan ngomong gitu, menjajah pakai soft power katanya. Itu benar sih gue. Bahasa tuh. Ya. Kalau misalkan abang nih kalau di Jepang itu, atau bukan di Jepang deh ya, misalkan secara pernah nggak Bang belajar kayak secara online? Jadi sama native juga, tapi secara online. Pernah lah, ada grup-grupnya kok. Mereka bicara dengan online juga. Banyak kok yang orang-orang tua di orang-orang Jepang sekarang tuh, atau mereka punya waktu, mereka akan bikin Zoom online hampir tiap malam malah. Cuman aku karena udah punya anak sekarang agak sulit sih ngikutinnya. Gitu. Atau gue sendiri pun kadang-kadang memberikan pelajaran gratis gitu loh. Untuk di Zoom gitu-gitu, gue kasih gratis nggak masalah. Karena bagi kita ya bahasa itu kan seperti naik sepeda, kalau nggak dipakai juga pasti karatan, walaupun nggak hilang ya, cuma ya harus dilatih sih menurut gue. Kalau misalkan abang berarti ini bisa dibilang kalau belajar online lewat Zoom mirip nggak misalkan cara pembelajarannya sama yang dulu abang alamin di Jepang langsung? Pasti berbeda menurutku, karena guru-guru sendiri teman-temanku susah kalau sekarang semenjak ada TikTok, semenjak ada snack video gitu ya mahasiswa tuh udah pola pikirnya beda, apalagi dengan COVID ya. Mereka cuman
attention span-nya itu atau perhatian mereka dulu bisa 1 jam, 2 jam, sekarang mungkin cuma 15 detik, 20 detik gitu ya. Jadi harus guru-guru pun harus berinovasi, mau nggak mau buat sesuatu yang menarik bagi mereka. Itu challenge sendiri sih. Kalau pembawa acaranya juga mati gitu, pembawa materinya juga gila gitu. Walaupun dia orang Jepang, misalnya kita ketemu orang Jepang, dia pinter banget bahasa Jepangnya, tapi dia bawanya kayak, lu mau apa lu? Pokoknya gue bilang begini, kan nggak seru juga, pasti nggak menarik. Jadi ya memang challenge sebagai pendidik ya harus mau nggak mau menciptakan sesuatu yang baru. Apalagi online ini kan ya dia bilang gue WC ditaruh cuma di play aja juga, dia main game di handphone di belakang juga nggak kelihatan, atau gue pegang handphone di bawah gue kan juga nggak kelihatan. Jadi challenge-nya sih lebih menantang sekarang. Walaupun ya sekarang malah banyak fasilitas kayak kamus online atau aplikasi online yang bisa belajar bahasa ya gue liatin, atau grup-grup online gue liatin, Telegram segala macam. Tapi ya balik lagi, memang kedekatan interpersonal, tatap muka itu penting sih. Jadi kalau misalnya menurut Abang itu efektif nggak pembelajaran secara online itu dibandingkan pembelajaran yang langsung ya di Jepang sana gitu, belajar offline? Tergantung nggak tergantung, masalahnya penyerapan anaknya bisa nggak 100%, yang hampir nggak mungkin menurut gue. Paling-paling cuma 40, 60, itu udah bagus. Itu pun kalau anaknya niat, kan kayak gitu. Kalau anaknya udah nggak niat ya wassalam dah gue. Nah, jadi ya intinya sih take and give ya. Tapi corona begini kalau kita ketemuan, kayak tadi pagi gue baru baca di sekolah mana gurunya gara-gara cobain masuk walaupun 50%, 4 guru kena corona. Nah kalau ntar muridnya kena corona, apa nggak berantem sama orang tua? Nah, kan nggak mungkin menurut gue. Jadi ya memang harus disesuaikan. Teman, ya dengan corona ini gue lihat makin banyak kesempatan, makin banyak orang Jepang yang mau ngasih pelajaran gratis, makin banyak native yang mau berteman dengan orang asing, yang kayak Ome TV atau apa sih itu, Yay atau apa gitu ya. Dan itu banyak banget kesempatan bagi kita yang benar-benar mau belajar bisa belajar. Itu bagus, tergantung sekarang bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita ketemu orang. Karena native itu dengan pengajar itu beda loh. Native lu latihan ngomong bisa, tapi kalau lu nggak ada basicnya, lu mau ngomong apapun juga bingung, pertanyaannya kan gitu. Ya, lu perlu bimbingan dan lu perlu experience langsung. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau lu immersion, kalau lu immersion yang lu belajar di negara tersebut, mau nggak mau kan lu sambil belajar lu juga makan, minum, buang tai juga harus pakai bahasa itu kan gitu. Kalau di sini kan lu keluar dari kamar udah mau nggak mau pagi mah gitu. Gitu bahasanya udah berubah lagi. Nah itu makanya immersion tuh menurut gue sangat ini natural acquiring ability-nya tuh memang penting. Terus yang membedakan. Apa ya? Tenang, kalau masih kurang bilang aja. Kalau jawaban gue aneh, bilang aja. Koreksi. Sebenarnya aku mau tahu lebih lanjut lagi soal ini sih Bang. Misalkan cara ngajar misalkan kalau misalkan di Taiwan gimana, kalau misalkan di kelas reading Abang gimana dulu gitu. Kalau Kaiwa, kalau reading untuk Kaiwa biasanya yang paling sama ada teksnya. Teksnya udah disiapin, lu disuruh baca dulu, baca berapa menit, habis itu si A ditunjuk, si B ditunjuk, ya udah baca A sama B gitu, gimana interaksinya gitu, latihan, tukeran partner gitu kan. Nah itu ya mungkin ada, bahkan waktu zaman dulu, belum zaman sekarang sih udah ada handphone, zaman dulu masih pakai tape recorder yang gede itu direkam gitu, nah, terus ini gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu sih, dan memang kita latihannya manual gitu, maksudnya ya mungkin memang begitu kan sih, dan diulang kayak Beo, jadi benar-benar lu paksain sampai lu bisa. Nanti kalau udah dari situ lu udah bisa dari teksnya, nanti oke, kalian minggu depan bikin sendiri kalangan pakai partner, nanti kalian bikin dulu teksnya ya, ini artinya apa, nanti kalian praktekin di depan ya, oke, atau direkam ya nanti kasih gitu, kayak gitu-gitu. Atau ada kelasnya yang kira kita pakai headset, kita dengerin, oh dia ngomong apa kita tulis gitu-gitu. Nah itu juga menantang tuh, ya, lumayan. Kalau di textbook-nya itu ada nggak sih Bang, misalnya translation pakai bahasa Inggris? Karena Full Jepang. Nggak ada. Kalau di kuliah di Indonesia pakai Mina, tapi kalau gue dapatnya nih kayak yang ini nih dulu yang di APU ini ada sih ya bahasa Inggrisnya gitu, tapi ini nggak dipakai coy, ini cuma buat pengenalan doang.
Ini kayak ini Kaiwa gitu ya. Cuman ini pengenalan doang. Ini pakai bahasa Inggris, tapi ini cuma buat hari pertama. Sisanya udah nggak ada pakai bahasa Inggris lagi. Itu doang. Jadi benar-benar full pakai bahasa Jepang ya, secara ngomong, oralnya juga, secara lisannya juga pakai bahasa Ya, Jepang. nanti dia akan bantu sih. Kalau kita nggak ngerti, dulu kita kan bawa kemana-mana bawa kamus ya. Kalau zaman sekarang sih nggak bawa HP, nggak klik. Dulu bawa kamus tebel banget coy. Mau nggak mau, aduh ngehe nih kamus kayak batu bata gitu. Ini apa, yang mana ini? Nah itu kan gitu. Dan perubahan-perubahannya kayak misalnya di Jepang, gue nggak tahu di Mandarin, tapi di Jepang kalau misalnya yomimas, itu kan kata umumnya membaca, tapi kata kamusnya itu yomu gitu kan. Nah itu mesti dihafalin tuh cara ngubahnya gimana gitu. Nah, nggak kayak sekarang, kalau zaman sekarang tinggal Google Translate, reading, wah keluar, enak ya. Kayak gitu-gitu lebih challenge sih waktu zaman dulu ya. Tapi makanya teknologi sekarang sih bantu banget sih untuk belajar bahasa ya sebenarnya kalau kita mau. Jauh lebih aksesibel gitu lah ya. Ya betul betul. Zaman dulu beli buku aja mahal coy. Zaman sekarang 40.000 udah dibilang mahal. Gue sampai bingung. Zaman dulu gue beli 800.000, 400.000. Mau nggak mau gitu, nggak ada bahan lain gitu. Kalau sekarang udah bahkan lu bisa dapat gratisan PDF-nya berkeliaran di grup-grup itu gue liatin. Murah sekarang. Berarti misalkan kalian dikasih bacaan. Kalau misalkan grammar, apakah dijelaskan misalkan subjek tambah verb tambah apa, atau misalkan kalian dikasih kayak gitu juga, misalnya kalian dikasih bacaan, terus nanti ini grammar point-nya, ini ada grammar point yang ini itu di mana, kayak gini pola kalimatnya misalkan. Enggak, dia kasih kayak rumusnya gitu sih. Subjek tambah ini, misalnya Shika gitu ya, pakai ga gitu ya. Nah ini Kara aja deh. Misalnya Jakarta, Kara, Surabaya, Made misalnya gitu ya. Dari Jakarta sampai Surabaya. Dikasih tahu nih patternnya kayak begini, Patan, Makoredes. Lu bikin ya, terus sampelnya 3 biji. Nah lu buat lagi sendiri 5 biji kayak gitu, nanti dihafalin. Nanti habis itu dipakai lagi tuh ke percakapan, dipakai lagi kemana, ya suruh lu baca, suruh apa, ya kayak gitu-gitu. Biasanya sih paling banyak di Jepang tuh buat sakubun sih, atau buat karangan kecil, buat karangan yang menggunakan grammar tersebut gitu. Jadi tujuannya itu. Mungkin yang nggak diajarin waktu dulu sih baca koran ya. Tapi menurut gue baca koran itu penting banget sih. Bagi Mandarin tuh kanjinya kan keriting-keriting. Gue baca tuh. Tapi kalau aku sendiri ini juga sih Bang, misalnya gimana ya? Karena walaupun udah berapa lama belajar bahasa Mandarin ya, tapi kalau misalkan ngelihat koran itu tetap aja gitu, masih susah tahu semua artinya gitu. Gue belajar Mandarin coy, cuma gue berhenti ketika gue kalah sama anak TK. Sebelah anak TK gue perform-performnya lebih lancar daripada gue, kan malu ya. Terus gue berhenti akhirnya nggak damai gitu. Ya jadi ya tapi bahasa Jepang juga sebenarnya bernada, tapi nggak se ekstrem Mandarin sih. Bahasa Jepang ada nadanya juga ya Bang? Sebenarnya ada donasinya ada, cuman nggak di kayak ini gitu kan, samui ne gitu. Kayak pasti ada lah gitu. Nihongo wa tanoshii desu ne, ada sebenarnya, cuman nggak diomongin lah. Itu kayaknya kayak curang katanya Jepang lebih gampang dari Mandarin gitu. Padahal enggak juga coy. Kan ya udahlah biarin aja. Iya sih, semuanya sih menurut saya kalau bahasa itu ada kesusahannya tersendiri. Tapi teman-teman gue yang dari Cina belajar Jepang itu memang jauh lebih cepat sih. Kalau kita tuh 6 bulan tuh struggling, mereka 3 bulan udah lancar terbang jaya loh. Ya karena memang perlu diingat bahasa Mandarin, bahasa Jepang tuh berawal dari Mandarin. Bahasa Korea juga berasal dari Mandarin. Memang kita nggak bisa melawan sih. Aksaranya. Ya aksaranya, tata bahasanya, walaupun nanti ada pengembangan sendiri ya, kayak bahasa Indonesia kan juga campuran dari Portugis dari mana, tapi nanti menjadi suatu bahasa sendiri. Dan bahasa Jepang juga kayak gitu, awalnya dari Mandarin, terutama untuk bahasa tertulis ya kan. Jadi dipengaruhi. Jadi makanya kalau orang Cina belajar bahasa Jepang tuh banyak banget pendatang, kayak misalnya karena mereka memang tidak mau berpopulasi, tidak mau beranak cucu tuh, banyak orang Cina kalau misalnya itu. Walaupun mereka nggak mau ngakuin mereka orang Cina, cuman kalau dia ngomong sama teman-temannya gitu, Mandarinnya terlalu lancar untuk orang Jepang. Ya kita tahu lah gitu. Nah, jadi
Ya kita tahu dan mereka lebih gampang, lebih mudah bagi mereka untuk belajar bahasa Jepang dibandingkan kita yang menggunakan alfabet. Mungkin juga terbiasa sama sistemnya gitu ya, misalnya Iya, sistem bahasanya. iya. Tabe anata wa tabe mashita ka? Di Jepang mah, oh, oke, mirip-mirip lah ya kurang lebih gitu. Ya saya juga sekarang lagi kalau misalkan di kuliah itu kan ada juga mata kuliah tambahan tuh Bang, bahasa Jepang. Terus kadang-kadang lihat nih, celetuk misalkan 10.000 nih gitu kan. Kalau di Jepang apa man ya? Kalau Ichiman. misalkan man ya. Kalau misalnya di bahasa ini juga ini Iwan gitu. Jadi mirip-mirip, ada mirip-miripnya gitu lah. Pasti, pasti, pasti. Kayak di Indonesia aja kalau bahasa Surabaya cenban. Kalau di Jakarta kan ceban gitu. Iya. Ya, kan ya pasti ada pengaruh. Cuman kurang lebih basicnya sama. Kembali lagi kalau di kelas, ya intinya walaupun karena kita 8 sampai 9 negara waktu di kelas gue, ya mau nggak mau kita pakai bahasa Jepang juga gitu kan. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Jadi dalam berkomunikasi abang kenapa? Apa, sorry? Kalau dalam berkomunikasi misalkan abang ke teman-teman abang di kelas gitu kan, itu pakai bahasa Jepang jadinya Jepang teman-teman Inggris. Jepang. Karena gue ketua kelas, gue mesti karena gue juga bisa bahasa Inggris, ya mau nggak mau gue menceritakan dalam bahasa Inggris juga ke mereka. Gitu. Tapi gurunya sendiri sangat meminimalisir penggunaan bahasa Inggris. Ya, walaupun dia ngerti muridnya bego semua gitu, tapi ya udahlah. Kalau di Medan ada juga tuh Bang namanya STB Apia. Mereka kayaknya pakai mereka juga ngerti soal mungkin immersion itu juga salah satu cara yang bagus dalam mengajarkan bahasa gitu kan. Jadi mereka itu nggak mau gurunya kalau ngomong bahasa Inggris sebisa mungkin nggak ngomong pakai bahasa Inggris. Dan gurunya sengaja didatangkan dari sana dan mungkin mereka nggak disuruh untuk belajar bahasa Inggris, jadi bahasa Inggrisnya benar-benar patah-patah gitu, bahkan ada yang hampir nggak bisa sama sekali gitu Bang ngomong bahasa Inggris. Banyak sekarang kayak sekolah internasional gue liatin ngambil maaf ya kan Mandarin Jakarta nih gue rasa banyak banget lah gitu. Jadi mereka pakai bahasa Mandarin, guru Mandarin dari desa mana gitu. Jadi memang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, lu mau nggak mau lu harus ngomong bahasa Mandarin mati ya. Nah, itu dan tapi itu cara itu sih cukup berhasil karena manusia ya secara naruli untuk bertahan hidup ya mereka berkembang. Jadi jangan takut. Gitu aja sih Bang, sebenarnya udah sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat lebih dari cukup lah apa yang Kalau kita dengerin lagi ntar katanya ini orang ngawur banget nggak bisa kepake mati dulu. Makasih banyak ya Bang ya. Oke, nanti oke, sip, sip.